sesi sekolah minggu. Nah, ini kita masih ibadah dari rumah ya Kak ya. Tapi tetap tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Benar. Oke, jadi langsung aja nih Kak kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu judulnya Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ayo Bang. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, masih Engkau bangunkan kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Perdamaian. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai melakukan ibadah kami. Bapa di sorga, hadirlah Engkau dalam ibadah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini bisa menjadi ibadah yang berkenan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya masih semangat puji Tuhan? Masih dong. Masih semangat untuk bernyanyi kepada Tuhan? Masih. Oke, karena masih semangat, kita bernyanyi dulu satu lagu lagi. Ikan Mas Koki. Ayo semua berdiri, dibuat gerakannya ya. Tentu kita menang. Hey,
I love you Jesus deep down in my heart. Semuanya harus cinta Yesus di dalam hati. Benar, bukan hanya di dalam hati ya Kak. Harus juga muncul di dalam perbuatannya, tingkah lakunya, di rumah sehari-hari. Terkhusus karena ini masih di rumah aja ya Kak. Masih di rumah aja sekolahnya. Ini masih pada belum masuk sekolah ini sepertinya ya Kak. Masih daring semuanya Kakak. Iya, karena masih daring semuanya di rumah. Jangan gara-gara belajar jadinya mamanya nggak didengar. Ya nih, nanti lah. Betul, sampai itu. Iya. Nanti lama masih mau mengerjakan tugas. Ini ada dari gurunya, rupanya main game. Pengalaman kita. Iya. Jadi anak Tuhan, anak sekolah minggu yang baik, yang budiman yang ada di rumah, ketika belajar, ketika membantu orang tua, Bantu orang tua. iya benar sekali. Karena itu adalah sebagai cerminan kita sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang kita mau apa ini Kak? Kita mau evaluasi ayat hafalan minggu lalu. Iya benar sekali. Sepertinya makin sedikit ya makin Kak. Maaf. Nah adik-adik, tahun ini kita kan masih tetap ibadah online. Jadi jangan kendor dong untuk mengirimkan ayat hafalannya. Tuh kakak-kakak sama abang guru sekolah minggu masih menunggu loh. Iya, jadi ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dalam Filipi 2 ayat 2. Ayo, semuanya masih pada ingat kan? Masih dong pastinya ya, masih minggu lalu. Iya, oke. Kalau begitu, sama-sama kita ucapkan ya Kak ayat hafalannya. 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Nah, adik-adik semuanya harus mengikuti firman Tuhan ya Kak. Oke. Jadi saat lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Udah pada rindu nih adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi satu lagu, Janjimu Seperti Fajar. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Nah, bentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kami telah merasakan penyertaan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang menemani kami dalam tidur malam kami Tuhan, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang selalu kami terima dengan baik. Bapa di surga, kiranya Engkau bukakan pintu hati kami, khususnya anak-anak sekolah minggu kami, agar kiranya mereka benar-benar rindu akan kebenaran daripada firman-Mu. Walaupun kami mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang kurang sehat, biarlah Engkau senantiasa yang memberkati obat, supaya pada hari-hari yang akan datang Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, supaya ada bekal kami Tuhan di masa pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga yang mengajari kami, yang menyampaikan firman-Mu, agar boleh kiranya firman-Mu itu menjadi teladan, menjadi pegangan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Semuanya adik-adik sudah buka-bukaan. Nah, Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru. Kita sama-sama membaca. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi adik-adik kami sekalian. Nah, selamat hari Minggu. Walaupun kita masih berada di rumah, kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar adik-adik kami sekalian? Ya, tentu kabarnya kabar yang sangat luar biasa. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28, kita dapat melihat
ada beberapa tokoh dalam perikop tersebut. Yang pertama ada Apolos, yang kedua Priscilla, dan yang ketiga adalah Aquila. Nah, adik-adik, kita mau tahu bagaimana sikap ketiga tokoh tersebut. Apolos seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman-Nya ke kota Efesus. Apolos berarti orang yang mencintai. Apolos adalah seorang yang pintar berbicara. Dia tidak takut dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ditemuinya bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Apolos berani menyampaikan kepada orang-orang Yahudi tentang anak Allah, bahwa anak Allah itu adalah Mesias. Dia mempunyai karakter, yaitu tidak takut, atau kita sebutkan berani untuk menyatakan kebenaran. Dan karena kebenaran yang diberikan oleh Apolos, maka dia disambut baik oleh orang-orang yang ada di Efesus. Di sana dia disambut oleh Priscilla dan Aquila. Dia diberi bimbingan oleh mereka, maksudnya diberi bimbingan oleh si Priscilla dan Aquila. Mereka menyambut Apolos dengan sangat sukacita, sangat gembira. Kenapa? Karena memang tujuan daripada Apolos datang ke Efesus adalah untuk menyampaikan berita sukacita, yaitu bahwa Allah, anak Allah adalah Mesias. Dia sangat disenangi oleh orang-orang yang ada di Efesus. Kenapa? Karena dia memiliki niat baik dan membawa kebenaran. Maka dengan kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan sambutan yang baik dan hangat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kita pun kalau berbuat baik kepada teman-teman kita, kalau kita datang ke rumahnya, tentu kita akan disambut dengan hati yang gembira. Ataupun teman-teman kita itu menyambut kita dengan sukacita. Tentunya karena dia menyambut kita dengan sukacita, banyak cara mereka. Ya, mungkin kita disuguhi minuman, disuguhi makanan, kemudian kita dipersilakan duduk, kemudian kita berbincang-bincang. Itulah kalau kita selalu berbuat baik kepada teman-teman kita. Tentu itulah yang disenangi teman-teman kita itu dari diri kita sendiri. Nah, adik-adik sekolah minggu yang disayang Tuhan, sesuai dengan tema, yaitu temanya tadi, riang bermain bersama teman. Nah, tentunya anak-anak sekolah minggu, baik itu dari kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, masih senang bermain dengan teman-teman. Tentunya teman-teman yang baik. Jarang orang mau berteman jika ada temannya itu suka usil misalnya, ya. Tentu kita paling senang berteman dengan teman kita yang baik.
Adik-adik sekalian, bagaimanakah gambaran wajah teman kita yang disebut senang ataupun gembira menerima kita? Ya, tentu kita lihat dia memperlihatkan wajahnya yang selalu tersenyum menerima kita. Begitu kita ketuk pintu, salam, maka dia sambut, salam, silakan masuk, dengan wajahnya yang tersenyum. Nah, itulah gambaran hati yang berbahagia. Apa yang membuat hati seseorang itu riang atau bahagia? Tentu karena mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, adik-adik kami, setelah mengikuti ujian misalnya, kita mengharapkan nilai kita 8 atau 9. Ternyata setelah diperiksa oleh guru, dia menyebutkan kepada kita, nah, nilaimu bagus, nilai 8, nilai 9. Tentu hati kita gembira, kita bahagia. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan, ya, nilai yang 8 dan 9 tadi yang kita harapkan itu tercapai. Maka hati kita sangatlah gembira. Kedatangan Apolos ke Akaya disambut dengan baik. Berita yang disampaikan oleh Apolos tentang Mesias itu membuat orang yang ditemunya semakin bersemangat. Nah, adik-adik demikian juga, jika sudah dapat yang diharapkan, tentu kita akan lebih semangat lagi ke depan. Bagaimana supaya nilai kita semakin hari semakin baik? Tentunya jika kita selalu mendapatkan yang kita harapkan, orang tua kita juga ikut merasakan bahagia karena dia telah mendapatkan apa juga yang diharapkannya. Nah, adik-adik, sekolah minggu juga pasti bahagia dan semangat, riang dan gembira tentang berita keselamatan itu. Kita telah mengikuti Natal dan kita sudah melewati tahun baru. Tentunya di tahun 2021 ini, anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil, kelas remaja, dan juga kelas besar, kami harapkan terus bersemangat, terus memiliki hati yang riang dan gembira, supaya nantinya apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai. Tentunya cita-cita itu dapat tercapai jika kita selalu berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Jadi kami mengharapkan walaupun kita mendengarkan firman Tuhan dari rumah, kami yakin dan percaya untuk minggu depan dan seterusnya anak-anak sekolah minggu kami semakin semangat, semakin banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi bekal, yang menjadi andalan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sebelum ditutup, ayat hafalan diambil dari Efesus 4 ayat 2. Ya, supaya adik-adik sekolah minggu mengingat dan menghafal, nanti boleh diucapkan atau boleh dilaporkan kepada guru-guru sekolah minggu bahwa dia sudah memang betul-betul hafal, yaitu dari Efesus 4 ayat 2. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa yang menempa
dari adik-adik ataupun dari anak-anak sekolah minggu kami. Engkau berkati pekerjaan tangan mereka, Engkau berikan kesehatan agar mereka juga Tuhan boleh mendidik anak-anak sekolah minggu kami penuh dengan kasih sayang yang daripada Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu kami di masa-masa sekolah mereka. Jauhkan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Dan senantiasa Tuhan anak-anak sekolah minggu kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi kesukaan bagi kedua orang tuanya. Engkau juga Tuhan yang memimpin kami, yang mengajari kami, guru-guru sekolah minggu, pengurusnya, agar kami juga Tuhan semakin hari semakin luar biasa untuk melayani anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita mendengar firman Tuhan dan waktu kita mengumpulkan persembahan. Berapapun yang dikasih sama orang tuanya, itu juga yang diberikan sama Tuhan ya adik-adik. Benar sekali. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di sana doaku bawa Tuhan, si bere-bereku jika tersorong, sadia menghargai Tuhan. Aku sanggup pikiri dalam pembacaan, jauhkan Tuhan, jauhkan Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan teruskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Anami Haganu, pasada nami asetorangano, senggoi daranami salaka natosa, dok amhat somanami, Torang Ade Hujat. Amin. terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan